Assalamualaikum sahabat-sahabatku, apa kabar? Hari ini saya mau merapikan tanaman-tanaman oleh-oleh dari Jawa. Tanaman keladi. Jadi, untuk sahabat-sahabat yang belum pernah tahu keladi, seperti inilah tampilannya keladi. Keladi pun berjenis-jenis ya sahabat-sahabat, ratusan bahkan jenisnya. Yang akan saya rapikan ini ada 4 pot. Semuanya tanaman dewasa, sehingga tangkainya sudah panjang-panjang. Kalau tangkai panjangnya tidak ditopang, akan tidur sehingga posisinya menjadi tidak rapi. Cara saya untuk merapikan tangkai-tangkai daun yang panjang ini menggunakan tongkat-tongkat bambu, kemudian tangkainya diikatkan pada kayu-kayu bambu dengan tali. Selain tangkai daunnya menjadi tegak sehingga rapi, juga kita bisa menentukan ke arah mana daun ini akan dilengkungkan. Untuk sahabat-sahabat di rumah yang memiliki tanaman keladi dewasa seperti ini, mungkin punya kreasi lain dengan cara alat yang lain. Boleh dong berbagi pengalaman di kolom komentar ya. Kalau nggak salah, keladi yang ini namanya Pingratana. Atau mungkin sahabat-sahabat ada yang berpendapat lain. Apa nama ID keladi ini ya? Terima kasih sebelumnya. Alat untuk merapikan keladi yang saya gunakan sederhana bukan? Hanya tongkat bambu dan tali rafia. Tapi sebelum dilanjut, saya mohon dukungan untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa tekan tanda loncengnya, supaya tidak ketinggalan konten-konten saya yang baru. Pingratana sudah selesai. Giliran yang lain. Nah, yang ini namanya syaikul atau cap tumpah. Ada yang sudah tua nih daunnya. Cabut ya. Sebagai informasi untuk sahabat-sahabat yang belum pernah tahu keladi ya. Dari daun tua yang sudah kita cabut, nantinya akan tumbuh anakan keladi. Sedangkan jika tumbuhnya ada di tengah-tengah atau antara batang keladi, itu yang akan menumbuhkan daun baru. Pada tanaman keladi yang sudah dewasa seperti ini, selain tangkainya yang panjang, daunnya juga lebar. Karakternya juga sudah mulai muncul, guratan daunnya maupun warnanya. Uniknya tanaman keladi, pada keladi yang sudah dewasa seperti ini, setiap lembaran daunnya akan berbeda-beda warnanya. Untuk keladi yang berwarna ya. Dan keberagaman warna dari setiap lembar daun yang disimpan dalam satu rumpun, nantinya akan menimbulkan keserasian yang sangat cantik. Itu yang disukai oleh penggemar keladi. Selain itu, keladi juga dijuluki sebagai tanaman abadi. Karena pada tanaman keladi ada fase yang namanya masa dormansi, yaitu di mana daun-daunnya sudah habis, gugur semua, dan tinggallah umbinya saja. Hal ini biasanya terjadi karena media keladi kekurangan air, sehingga daun-daunnya mati dan tersisalah umbinya saja. Pada saat dormansi seperti itu, sebenarnya umbi keladi sedang membesarkan diri. Jadi umbinya semakin membesar. Nah, setelah terkena air lagi atau disiram secara rutin, maka umbi tersebut akan tumbuh kembali dan menumbuhkan daun baru yang ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Giliran merapikan keladi white knight nih.
atau keladi susu. Saya rapikan satu daun yang sudah mulai akan mengering. Di antara 4 pot yang baru ini, rumpunan ini yang paling banyak dan paling besar. Kata yang jual, ini sudah termasuk indukan. Karena anakannya pun sudah ada beberapa di sekelilingnya. Makanya tangkai-tangkai daunnya juga paling panjang. Meskipun tangkai-tangkainya agak tegak, tapi saya tetap akan menancapkan tonggak-tonggak bambunya agar arah tumbuh daunnya bisa kita arahkan. Semakin sering kita mencabut daun-daun yang tua, berarti anakan-anakan yang baru akan semakin cepat keluar. Keladi susu atau keladi white knight ini cantik karena warnanya putih yang seperti susu. Dan di tepiannya ada list warna hijau yang kontras dengan warna yang di tengahnya. Bentuk daunnya menjulur lebih panjang-panjang daripada yang biasanya berbentuk love. Keladi termasuk tanaman yang suka air, sehingga kalau sampai kita lupa menyiramnya, maka tanaman ini akan langsung layu dan lama-kelamaan daunnya pun akan habis. Tapi jangan khawatir, dia tidak mati, hanya dormansi. Dia akan tidur sementara yang lamanya sekitar 1 bulan. Dan setelah itu akan muncul daun baru lagi, yang daunnya biasanya lebih besar. Keladi yang saya dapatkan dari penjual bunga di lereng Gunung Lawu ini nampak lebih segar. Medianya hanya menggunakan humus tanah pegunungan, kemudian di permukaannya diberikan topping lumut hidup agar kondisi kelembapan media terjaga. Semakin besar umbi yang tertanam, kemampuannya untuk menumbuhkan daun juga akan semakin banyak. Karena umbi adalah sumber makanan bagi keberlangsungan hidup tanaman keladi. Nah, itulah. Jadi kita bisa melihat bagaimana umbi keladi yang ada di dalamnya dari tampilan daun-daun yang ada di permukaan pot. Nah, sudah selesai sekarang keladi susunya ditopang dengan tongkat-tongkat bambu. Berikutnya, tinggal membersihkan areanya. Agar saat menyiram airnya tidak tercecer-cecer mengotori area, saya gunakan tatakan. Untuk sementara, yang sudah selesai saya pinggirkan dulu, sambil melengkapi potnya dengan tatakan. Karena saya tidak punya tatakan untuk pot, tatakannya ini baru saja saya beli di toko dekat rumah, seharga Rp1.003. Tampak representatif ya untuk menambah keindahan pot. Tara, inilah hasil akhirnya. Cantik-cantik bukan dengan penopang-penopang barunya? Nah, sampai di sini dulu ya sahabat-sahabatku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.